Baru kelinting. Pelan-pelan, Nak. Tunggu ibu. Iya, Bu. Maaf. Anaknya tidak berwujud manusia, melainkan seekor naga. Hal itu membuat para tetangga menjadi takut. Wah, ayo ibu kaget ya. Dasar kamu ini. Jangan seperti itu. Nanti orang-orang jadi takut sama kamu. Lihatlah itu. Lihatlah. Itu si baru kelinting. Iya, wajahnya semakin seram. Ih. Seiring berjalannya waktu, baru kelinting kian beranjak dewasa. Ia mulai berpikir, siapakah ayahnya yang sebenarnya? Ia pun memberanikan diri bertanya pada ibunya. Ibu, ada yang ingin kutanyakan pada ibu. Ada apa, Nak? Tidak biasanya kamu seperti ini. Apa yang membuatmu gelisah? Sebenarnya siapa ayahku? Di mana dia sekarang? Tak tega melihat anaknya yang terus-menerus penasaran, sang ibu menjawab. Ayahmu adalah seorang raja bernama Ki Hajar Salokantara. Kini dia sedang bertapa di gua lereng Gunung Telomoyo. Mungkin ini sudah saatnya kamu menemuinya. Jangan lupa untuk menunjukkan kelintingan atau lonceng di lehermu itu. Hah? Lonceng itu adalah peninggalan ayahmu. Itu merupakan bukti bahwa kau adalah anaknya. Setelah mendapat restu, baru kelinting bergegas mendaki Gunung Telomoyo. Ia pun akhirnya sampai di mulut gua. Ia berhenti sejenak. Apakah ayahku benar ada di sini? Bagaimana jika dia tidak mau menemuiku? Sudahlah. Yang penting aku masuk saja dulu. Di dalam gua, baru kelinting melihat seorang pertapa tua. Ia pun bertanya, Maaf, apakah Tuan adalah Ki Hajar Salokantara? Benar. Siapa kau? Aku adalah baru kelinting. Ibuku bernama Endang Sawitri. Kata ibu, kalung kelintingan ini adalah peninggalan Tuan dan menjadi bukti bahwa aku adalah anakmu, Tuan. Kau? Anakku? Ki Hajar Salokantara diam sejenak. Kemudian ia berkata, Kelintingan itu memang peninggalanku. Namun aku masih butuh bukti. Jika kau bisa melingkari Gunung Telomoyo ini dan bertapa selama 1 tahun, maka aku akan mengakuimu sebagai anakku. Baiklah, Tuan. baru kelinting pun melaksanakan perintah Ki Hajar Salokantara. Dengan mudahnya, ia melingkarkan tubuhnya di Gunung Telomoyo. Kemudian, ia pun bertapa. Selama bertapa, ia begitu khusyuk. Semakin lama, tubuhnya tertutupi oleh tanah, lumut, serta dedaunan. Tubuhnya kini hampir tidak terlihat. Suatu ketika, beberapa warga desa Patok melakukan perburuan di lereng bukit. Mereka hendak berburu rusa sebagai jamuan di pesta sedekah bumi setelah masa panen selesai. Namun, hingga senja mulai datang, mereka tak melihat satu ekor rusa pun. Mereka pun hampir menyerah. Kita pulang saja, Yuman. Aku capek. Iya, aku juga, Kir. Tunggu sebentar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sepertinya kita harus menunda kepulangan kita, Sukirman. Emangnya ada apa? Lihatlah, daging ular yang besar. Ternyata, salah satu dari mereka melihat tubuh baru kelinting. Hehehe, kita bawa saja daging ini. Betul. Tapi, apa ular ini tidak berbahaya? Halah, coba kau lihat. Dia tidak bergerak. Pasti sedang tidur. Mereka kemudian memotong ular itu dan membawa pulang dagingnya. Mereka tidak tahu jika ular tersebut adalah baru kelinting. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terlihat sangat gembira. Hehehe,
Pesta kali ini akan sangat meriah. Benar, kita berhasil mendapatkan daging yang banyak. Keesokan harinya, pesta sedekah bumi dirayakan di alun-alun. Di atas tikar telah terhidang berbagai makanan lezat. Para warga nampak menikmati hidangan daging ular itu. Hingga sebuah langkah kecil mendekati kerumunan warga. Ternyata ada seorang anak kecil yang tampak lusuh meminta sedikit makanan dari warga yang sedang berpesta. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Enak saja. Ini daging tidak untuk kau. Mendapatkan dagingnya saja susah tahu. Pergi sana. Anak kecil itu berjalan mendekati warga lainnya. Namun, mereka juga bersikap sama. Paman, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku lapar sekali, Paman. Kotor sekali kamu. Sana, pulang ke rumahmu. Makanan ini hanya untuk warga desa sini saja. Setelah ditolak berkali-kali, ia pun meninggalkan kerumunan warga yang sedang berpesta. Setelah lama berjalan, ia berhenti di sebuah pondok kecil. Rumah itu milik seorang janda tua. Nek, bolehkah aku meminta sedikit makanan? Aku sudah lama tidak makan, Nek. Kasihan sekali. Masuklah, Nak. Aku punya makanan untukmu. Makanlah sepuasnya sampai kau kenyang. Terima kasih, Nek. Aku tak tahu harus berbuat apa untuk membalas kebaikan nenek. Oh iya, Nek. Aku minta satu hal pada nenek. Ketika nenek mendengar suara gemuruh, segeralah naik lesung untuk menyelamatkan diri. Tolong turutilah perkataanku ini, Nek. Baiklah. Meski tidak paham apa yang dimaksud, nenek itu mendengarkan permintaan si anak kecil. Selesai makan, anak itu kembali ke alun-alun desa. Ia berusaha untuk meminta makanan kembali. Paman, aku minta sedikit saja makananmu. Lagi-lagi, penolakan yang didapatnya. Kamu lagi. Pergi sana. Ia bahkan didorong hingga terjatuh. Tiba-tiba, anak itu mengambil sebatang ranting kecil. Ditancapkannya ranting itu ke dalam tanah. Lalu ia berteriak, Aku tantang kalian semua. Aku tantang kalian untuk mencabut ranting ini. Para warga tertawa mendengar tantangan anak itu. Satu persatu, warga berusaha mencabut ranting itu. Namun, tidak ada satupun yang mampu mencabutnya. Selang beberapa saat, anak kecil itu maju ke depan. Sebelumnya, aku beritahu kalian. Aku adalah Baru Kelinting, jelmaan ular naga yang kalian makan. Aku datang ke sini untuk menguji kalian dengan meminta sedikit makanan. Namun, kalian tidak mau menolongku. Tiba waktunya bagi kalian untuk menerima hukuman atas perbuatan kalian ini. Baru Kelinting segera mencabut ranting itu. Dari bekas cabutan ranting, menyembur air yang sangat deras. Semakin lama, air itu semakin deras dan mengakibatkan banjir bandang. Dalam sekejap, desa tersebut tenggelam oleh air bah dan menjadi sebuah danau rawa. Semua penduduk desa pun ikut tenggelam. Hanya ada satu orang yang selamat. Ia adalah nenek janda yang memberikan makanan pada Baru Kelinting. Ia selamat karena menaiki lesung sesuai pesan Baru Kelinting. Danau rawa itu kini dikenal sebagai Rawa Pening karena airnya yang jernih. Rawa Pening sendiri terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.